Shalom. Yang meninggal istri saya, Pak, Erina Indrawati Susmali. Di Rumah Sakit Firdaus tanggal 25 bulan Maret kemarin, jam 5.50 pagi. Hari itu juga diambil sama negara, Pak. Karena istri saya meninggal kena suspek COVID-19. Sama sekali nggak ada, hanya saya pribadi yang mengikuti semua yang diajukan negara dari rumah sakit sampai ke pemakaman hanya saya sendiri. Saya dari makam langsung pulang kembali ke rumah. Di rumah saya di karantina nama warga dan juga negara. Karantina selama 2 minggu. Semua kebutuhan kami dia dicukupi oleh dinas sosial dan juga warga RT 17. Oh ya, warga sangat-sangat membantu. Sangat membantu semua kebutuhan kita, dari makanan, dari odol, dari suplemen pun dibantu semuanya, Pak. Oh, sangat ketat, Pak. Depan rumah kami itu di isolasi dan di ujung dijaga oleh satpam. Setelah kematian tidak ada penghiburan apa-apa, Pak. Kita di rumah berdua, saya dengan anak doang, dan juga kami berdoa dengan Tuhan Yesus kami. Oh, sangat kesepian, Pak. Tidak ada penghiburan apa-apa. Ya, dan sampai sekarang aja kami merasa seperti ibarat terbayang-bayang, Pak. Kalau nggak ada Tuhan, andalan kami dan juga warga sekitar juga bantu, juga gereja kami bantu. Sungguh nggak bisa bayangkan, Pak. Iya, pertolongan Tuhan itu sangat nyata kepada kami. Dalam bentuk penghiburan, dalam bentuk sumbangan juga, berupa uang, juga berupa makanan juga, Pak. Ya, saya harus, Pak, karena kita harus hidup terus jalan. Ya, tapi ya makin intim kami makin intim dengan Tuhan, Pak. Lingkungan menerima kembali kita setelah kita sudah dites, swab tes dan hasilnya negatif, dan mereka semua terima dengan baik. Total semua hampir 3 minggu, Pak. Itu terakhir itu dari RT dan dibantu dari gereja kami di Modern dan juga masyarakat
lingkungan kita. Saya mengharapkan semoga COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Kita bisa hidup normal kembali, kita bisa ke gereja kembali, melakukan ibadah kita, dan semua kembali normal. Saya menghimbau kepada warga, teman-teman sekalian, untuk mengikuti anjuran pemerintah. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar, di rumah saja. Sebab kita nggak tahu di lingkungan kita ini siapa yang suspek atau tidak akan corona ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabar buat Bapak Ibu yang di rumah? Kami percaya semua kita yang ada di sini, baik yang di rumah, kami percaya dari tempat ini kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, menjamah melawat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Sebab kami rasakan Tuhan dalam hidup kami, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru Tuhan. Pagi hari ini sungguh kami berterima kasih Bapa. Kami punya Allah yang hidup. Kami bangga punya Allah Engkau Tuhan Yesus. Allah yang mengasihi kami. Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah korban syukur kami. Di hadapan-Mu Tuhan, kami ingin memuji-muji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Tuhan kami, Raja kami. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan kuat
pagi hari ini Tuhan. Puaskan kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kita adalah bayar siapa adalah bayar takkan adalah Mu. Haleluya, haleluya. Adalah bayar takkan adalah bayar se. Kita adalah bayar Mu. Siapa adalah bayar so. Haleluya. Engkau dipuji Tuhan, nama-Mu disanjung tinggi. Kita adalah bayar so. Siapa adalah bayar se. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam
Inaralabaya sanaralabaya sanaralamo. Inaralabaya sikaralabalabalabalabala. Syaralab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 ala. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap jiwa kami Tuhan. Yang rindu memuji-muji-Mu. Sebab Kau layak terima pujian kami. Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang ada di rumah. Kami sungguh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada bersama kami pagi hari ini Tuhan. Setiap kami Tuhan merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Di tengah badai sekalipun Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji-muji Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan yang layak dipuji. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini, amin. Kita mau lebih lagi ya Bapak Ibu, sorak-sorai memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalah kita semua.
Gembala kita, Bapak Adi Lorencia. Kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau siapkan hati kami Bapak. Kami mau mendengarkan isi hati sehingga firman yang ditabur, firman yang disampaikan Tuhan, itu menyejukkan jiwa kami, menenangkan hati kami Tuhan, menjadi jawaban setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami beribadah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami beribadah secara online ya Tuhan. Dan kami percaya walaupun secara online, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan
di tengah-tengah setiap keluarga terjadi. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat, memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Taman Modern dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita beribadah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita percaya walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15. Tema khotbah hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Perikopnya adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada bapa Abraham, Ishak, Yakub. Dengan demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Jebus. Ayat ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya jangan aku membinasakan engkau di jalan. Ayat 15, berkatalah Musa, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Peristiwa ini terjadi ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke atas gunung Sinai, menerima 2 buah loh batu hukum Allah. Sementara bangsa Israel sedang menunggu-nunggu Musa turun dari gunung. 1 hari ditunggu, tidak muncul. 1 minggu ditunggu, tidak muncul juga. Dan 2 minggu ditunggu, tidak muncul juga. Akhirnya bangsa ini menjadi gusar. Mereka mengira ada sesuatu yang terjadi atas keadaan Musa. Maka mereka mendesak kepada Harun untuk membuat sebuah lembu emas yang akan menggantikan Allah berjalan di depan mereka. Sebab mereka berkata, buatlah kepada kami sebuah anak lembu emas menggantikan Allah yang berjalan di depan kami, dan kami tidak tahu Musa yang memimpin kami keluar dari Mesir, entah bagaimana keadaannya. Sementara Musa dan Tuhan ada di atas gunung, dan Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah dan pergilah kepada bangsa yang telah engkau pimpin keluar dari Mesir. Mereka telah rusak lakunya. Segera mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat lembu tuangan dan sujud menyembah kepadanya serta berkorban kepadanya. Tuhan sebenarnya berniat untuk membinasakan bangsa Israel. Dan tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak jadi menjalankan rencananya. Saya mencatat ada 2 hal kenapa Tuhan tidak melakukan rencananya membinasakan bangsa Israel. Pertama adalah Dia mengingat janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan telah menjanjikan kepada Bapak Abraham bahwa akan menjadikan keturunannya banyak seperti pasir di laut dan banyak seperti bintang di langit. Yang kedua adalah Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau yang telah membawa bangsa Mesir ini
bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Engkau yang telah membawa mereka keluar dari Mesir melalui jalan Laut Teberau. Mereka telah membelah Laut Teberau menjadi jalanan dan mereka melewatinya. Dan bangsa-bangsa lain juga mendengar tentang hal ini. Dan bangsa-bangsa lain menjadi gentar terhadap Engkau ya Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak jadi melaksanakan niatnya. Tetapi walaupun Tuhan tidak jadi melaksanakan niatnya membinasakan bangsa Israel, bangsa Israel tetap menerima hukuman dan konsekuensinya atas perbuatan mereka, yaitu orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang lahir di Mesir, mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Di ayat 2 dan 3 Tuhan berkata bahwa aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Aku akan mengutus seorang malaikat yang akan memimpin kamu sampai ke tanah Kanaan. Saya percaya hal ini akan terjadi walaupun tanpa kehadiran Tuhan. Malaikat itu sanggup membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi tanpa kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, itu tidak berarti sama sekali. Bangsa ini akan menjadi bangsa penyembah berhala. Dan saya percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang liar. Dan Musa menyadari akan hal itu. Sehingga dia berkata di ayat 15, jikalau engkau tidak membimbing kami, dan engkau sendiri tidak membimbing kami, maka kami tidak akan berangkat dari sini. Tuh, Musa begitu menyadari pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimanakah kita ini? Kita sebagai umat perjanjian baru, kita juga mengharapkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga kita ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau katakan, setiap orang yang mau sukses di dunia ini maupun di kekekalan, seumur hidupnya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kalau mau sukses di dunia ini dan di kekekalan, kita seumur hidup kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini bukankah saat yang tepat di mana kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19? Saat inilah kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi apakah dasar kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Tentu berjalan bersama dengan Tuhan harus ada perjanjian, seperti perjanjian Abraham dengan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan darahnya tercurah adalah darah perjanjian bagi semua umat manusia. Darah Yesus adalah darah perjanjian bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan mau taat dan setia kepadanya. Saya mencatat ada beberapa janji Tuhan ketika mau berjalan bersama dengan Dia. Yang pertama adalah ada penyertaan Tuhan. Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Suatu contoh kisah adalah kisah Daud. Daud ketika diurapi oleh Samuel, dia menghadapi begitu banyak tantangan untuk menjadi seorang raja. Peristiwa demi peristiwa dia lewati, ya, dikejar oleh Saul yang iri hati kepadanya, bahkan sampai menjadi orang gila di negeri Filistin.
pura-pura menjadi orang gila. Dan kemudian di dalam peperangan dengan orang Amalek, dan mereka ditawan, anak istri mereka ditawan, mereka telah mengalami banyak sekali rintangan. Tetapi akhirnya Daud menjadi juga seorang raja karena ada penyertaan Tuhan, sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Yang kedua adalah contoh dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menerima pelayanan, menerima tugas dari Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain. Pada saat itu Rasul Paulus dimusuhi orang Yahudi dan juga dari luar dimusuhi orang Yunani. Pelayanan Paulus yang telah dilakukan mengalami banyak sekali penganiayaan, mengalami banyak sekali penderitaan. Tetapi semua itu dia katakan tidak ada apa-apanya. Sebab di Filipi pasal 4 ayat 13 dia katakan, semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Sekarang kesulitan dan pergumulan apakah yang saudara hadapi? Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Yang kedua adalah ada berjalan bersama dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Contoh dari kisah ini adalah ketika Tuhan memberikan perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel, yaitu ke-10 tula Allah, yaitu tula yang ke-10 kematian anak sulung. Di Mesir kita tahu bahwa setiap anak-anak sulung Mesir, mereka semuanya ketika hukuman itu dilaksanakan, Tuhan berjalan di tengah-tengah, semua anak sulung dari orang Mesir mereka mati semua. Tetapi ada perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel, orang Israel, yaitu setiap ambang pintu telah diolesi oleh anak domba Allah. Itu adalah lambang keselamatan daripada Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami kematian. Perlindungan Tuhan begitu dahsyat, dan mereka mengalaminya. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan meredakan angin ribut. Ketika suatu saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberangi danau Galilea. Di tengah-tengah danau mereka menghadapi topan yang begitu besar. Di tengah-tengah danau ombak begitu besar telah masuk ke perahu mereka. Saya mau katakan bahwa badai itu adalah bukan badai biasa. Kalau seandainya badai itu badai biasa-biasa saja, saya percaya murid-murid Tuhan Yesus yang adalah orang nelayan, mereka pasti dapat menghadapinya. Tetapi ini mereka menjadi panik ketika ombak air telah masuk ke dalam perahu. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah Engkau membiarkan kita binasa? Dan Tuhan Yesus bangun, menghardik topan itu, dan topan itu menjadi reda seketika. Kata Yesus, tenanglah dan diamlah. Maka topan itu menjadi diam. Sekarang topan apakah yang engkau hadapi? Tuhan Yesus sanggup menghentikan topan bagi orang yang mau berjalan bersama Dia. Yang ketiga adalah ketika berjalan bersama dengan Tuhan, ada nasihat dan teguran.
Saudara-saudaraku, saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, kita melihat banyak kejadian, yaitu orang-orang mulai rajin berdoa kepada Tuhan. Bahkan di seluruh dunia mereka berlutut datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena COVID-19 ini adalah penyakit menular yang sangat mematikan, sedang melanda seluruh dunia. Dan orang-orang menjadi takut, tidak ada yang bisa membantu, sedangkan korban sudah jatuh begitu banyak. Orang hanya bisa datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan, ini adalah ujian dan teguran dari Tuhan, supaya kita boleh fokus lagi kepada Tuhan, supaya kita boleh datang kepada Tuhan dan dipulihkan. Dan saya mau katakan bahwa inilah saat-saatnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, tidak ada jalan keluar, dan hanya kepada Tuhan kita berserah. Sebagai penutup, saya mau katakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel bukan berarti mereka lepas dari segala kesulitan, tetapi penyertaan Tuhan membuat mereka mampu melewati kesulitan dan menikmati kemenangan. Penyertaan Tuhan bagi umat percaya saat ini adalah melalui kehadirannya dalam hidup kita, yaitu melalui firman dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menyelesaikan firman Tuhan dan ibadah pada hari ini ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu, dengan hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua Tuhan, untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan yang penuh dengan kesulitan-kesulitan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Bapa di surga, yaitu damai serta sukacita melalui Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan perlindungan dari Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.